Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi sosiologi kelas 11 mengenai integrasi dan reintegrasi sosial. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai integrasi dan reintegrasi sosial. Baiklah, langsung kita menuju kepada materinya. Apa itu integrasi sosial? Integrasi sosial dijelaskan adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Maksudnya apa unsur-unsur ini? Unsur di dalam masyarakat kita tahu ada banyak sekali unsur, di mana apalagi masyarakat kita sangat beragam, ada unsur budaya, ada unsur agama, kemudian ada unsur profesi atau berbagai profesi dan sebagainya. Maka di sini unsur-unsur ini yang berbeda ini sangat riskan terjadi namanya pertentangan. Makanya ketika unsur-unsur yang berbeda ini bisa menyatu dalam masyarakat disebut dengan namanya integrasi sosial. Dalam kata lain sebenarnya integrasi sosial ini bisa kita maknai juga sebagai suatu kondisi di dalam masyarakat yang harmonis. Kemudian juga bisa disebut juga dengan kondisi yang rukun, kondisi yang teratur, itu bisa dikatakan juga kondisi masyarakat yang integrasinya baik gitu. Kemudian selanjutnya ini ada gambar mengenai masyarakat tradisional yang mana satu sama lain yang memiliki profesi berdagang tapi dengan berdagang dengan jenis dagangan yang beda, mereka membutuhkan satu sama lain. Membutuhkan satu sama lain inilah kemudian akhirnya memunculkan suatu bentuk keterikatan. Di sini ada keterikatan yang nanti akan berlanjut pada integrasi sosial. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor integrasi sosial? Faktor-faktor integrasi sosial pertama adalah homogenitas kelompok. Jadi, masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah atau keberagamannya rendah itu akan mudah sekali mencapai suatu kondisi masyarakat yang integrasinya baik. Sebaliknya masyarakat yang heterogenitasnya itu tinggi, maka akan banyak pula hambatan-hambatan untuk mencapai kondisi yang integrasi tadi. Jadi intinya, jika masyarakat kelompoknya itu lebih homogen, contohnya masyarakat desa, kebanyakan mereka orang yang berlatar belakang profesi sebagai petani, itu justru akan lebih mudah karena mereka faktor budayanya sama, nilai-nilainya sama, norma-norma yang dianut sama, itu akan mudah untuk mencapai integrasi sosial. Sebaliknya, kalau kita lihat masyarakat kota, di masyarakat kota itu kan sangat beragam profesinya, sangat beragam kesukuannya, beragam agamanya. Itu untuk mencapai integrasi dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan semangat toleransi yang tinggi, semangat kesadaran yang tinggi akan keberagamannya. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Jadi semakin besar kelompok, anggota kelompoknya semakin banyak, itu juga akan relatif sulit untuk mencapai integrasi. Bukan sulit, relatif cukup banyak hambatan untuk mencapai integrasi. Sebaliknya ketika masyarakat jumlahnya anggota kelompoknya kecil, ini akan semakin mudah untuk mencapai integrasi sosial. Ya contohnya Indonesia ini sangat beragam sekali ya, dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam kelompok-kelompok yang tinggal di pulau-pulau terpencil. Ini dibutuhkan kesadaran bersama, dibutuhkan
semangat yang tinggi untuk mencapai integrasi. Tapi sebaliknya kalau kita lihat kelompok-kelompok itu seperti keluarga, seperti kelompok bermain atau organisasi-organisasi yang kelompoknya kecil itu relatif tidak begitu banyak gejolak, ya, relatif stabil dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, faktor mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya. Jadi ini juga menentukan mobilitas geografis ini. Karena ketika kita menuju ke suatu lokasi atau menempati suatu lokasi baru, maka kita dituntut untuk melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap nilai-nilai norma-norma yang ada di masyarakat baru yang kita tempati. Yang awalnya kebiasaan kita itu mengikuti kebiasaan tradisi lama, nilai-nilai lama, norma-norma lama. Ketika kita mobile atau pindah ke suatu tempat yang baru, maka untuk mencapai integrasi biar nggak ada gejolak, maka perlu adanya penyesuaian diri. Yang keempat adalah efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Jadi ketika komunikasi kita dengan orang itu lancar, dengan orang itu mau berinteraksi, maka akan mempercepat integrasi. Tapi ketika dengan kelompok lain, individu lain kita menutup diri, itu justru akan memperhambat integrasi sosial. Kemudian kita akan belajar pada bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada 3 bentuk integrasi sosial. Pertama, integrasi normatif. Kedua, integrasi fungsional. Ketiga, integrasi koersif. Pertama, kita akan bahas dulu mengenai integrasi normatif. Normatif itu kan sesuai aturan. Dijelaskan di sini, integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi, suatu kondisi masyarakat yang harmonis, masyarakat yang rukun, seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa integrasi itu kondisi masyarakat yang mana harmonis, rukun, teratur. Itu tercapai ketika di masyarakat ada norma-norma yang mengaturnya. Jika tidak ada norma, kita nggak tahu apakah masyarakat itu akan tetap rukun ataukah kacau balau. Makanya ketika ada masyarakat yang rukunnya atau bersatunya gara-gara ada norma yang mengatur di sini, maka kita bisa menggunakan sebagai integrasi normatif. Misalkan saja kita hidup di Indonesia berdasarkan atas hukum. Kita mau berbuat kriminal, takut hukum. Kita mau berbuat konflik sama orang lain atau memukul orang lain atau bertengkar sama orang lain, kita berpikir dulu, nanti kalau saya sampai melukainya, maka saya bisa kena hukuman. Nah, kondisi kesadaran seperti itu namanya masih integrasi yang normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Ini saya biasanya menjelaskan integrasi fungsional itu integrasi yang lahir atas dasar kesadaran diri, yang mana adanya saling membutuhkan satu sama lain. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contoh, orang pesisir sama orang katakanlah orang petani sayur. Orang pesisir dia penghasil, mata pencariannya mencari ikan atau sebagai nelayan. Orang pegunungan atau orang yang memiliki tanah subur, mata pencarian sebagai petani. Maka di situ ada hubungan mutualisme, ada simbiosis mutualisme, yang mana orang pesisir dia butuh sayur, orang pedalaman atau pegunungan dia butuh ikan. Nah, di situ ada saling mengisi satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Kondisi seperti ini disebut sebagai integrasi yang fungsional. Yang ketiga, integrasi yang koersif.
Koersif itu biasanya paksaan, bahkan sampai pada level tindakan yang mengarah pada kekerasan. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa menerapkan cara-cara koersif. Jadi penguasa di sini untuk mencapai suatu kondisi yang stabil, kondisi yang teratur, maka penguasa atau pihak yang memiliki kewenangan melakukan cara-cara yang koersif atau ketegasan yang lebih mengarah kepada kekerasan. Misalkan ada tontonan atau ada, bukan tontonan, kita lebih mencontohkan, ada demonstrasi. Ketika demonstrasinya sudah menyalahi ketentuan perizinannya, maka kemudian aparat keamanan membubarkan. Ketika massa yang demo nggak mau dibubarkan, maka polisi menggunakan langkah-langkah seperti penyemprotan gas air mata, seperti memukul mundur agar segera berakhir demonstrasinya. Nah, model seperti itu disebut dengan integrasi koersif karena tujuannya untuk mencapai suatu kondisi yang stabil, kondisi masyarakat yang teratur, kondisi masyarakat yang tidak kacau balau, ya, biar ada norma-norma yang kemudian ditaati kembali. Itu namanya koersif. Jadi menggunakan cara-cara lebih kepada kekerasan. Selanjutnya, ini ada contoh integrasi fungsional yang mana suku Bugis yang suka melaut difungsikan sebagai penyedia hasil laut. Jadi suku Bugis ini memang kita tahu bahwa mereka mata pencariannya mayoritas adalah pelaut yang memang mencari ikan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mata pencariannya mungkin bukan melaut, ya, seperti petani, seperti orang kantoran dan lain sebagainya. Suku Bugis ini dibutuhkan adanya kerukunan antara orang Bugis sama orang di luar Bugis karena adanya saling mengisi kebutuhan. Itu disebut dengan integrasi fungsional. Selanjutnya ada proses integrasi sosial. Ada 4 tahapan dalam mencapai integrasi. Pertama, akomodasi. Kedua, kerjasama. Ketiga, koordinasi. Keempat, asimilasi. Akomodasi sendiri ini juga pernah kita pelajari di kelas 10, yang mana diartikan sebagai suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Jadi, jika kondisi masyarakat yang saling gontok-gontokan, adanya pertentangan satu sama lain, usaha mencapai perdamaiannya itu disebut dengan akomodasi. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama di sini adalah interaksi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mohon maaf karena slide-nya tulisannya ketutup ini. Jadi ketika akomodasi sudah dicapai untuk mencapai kestabilan tadi, maka perlu dibangun interaksi lanjutan berupa apa? Kerjasama. Yang ketiga, agar kerjasama semakin baik, maka perlu adanya koordinasi. Koordinasi, saya mencari beberapa definisi, saya lebih tepat memilih definisi ini, yaitu proses sinergi dan keseimbangan dari semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain supaya tercapainya tujuan bersama. Jadi setelah kerjasama maka perlu adanya koordinasi. Di sini ada sinergi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Setelah koordinasi tercapai, maka terakhir adalah adanya atau tahapan asimilasi.
Asimilasi itu sebenarnya ada beberapa macam definisi. Kalau kita definisikan asimilasi di interaksi sosial itu ada selain asimilasi ada akulturasi. Kalau kita kaitkan dengan budaya, maka asimilasi itu perpaduan dua budaya yang memunculkan budaya baru tanpa adanya unsur-unsur budaya lama, atau artinya benar-benar budaya baru meskipun campuran dari dua budaya yang beda. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks materi integrasi sosial, asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Jadi asimilasi itu bisa kita lihat jika di masyarakat itu ada usaha-usaha mengurangi perbedaan antar individu, yang mana sudah muncul kesadaran, sudah muncul toleransi, ya, ada semangat kebersamaan meskipun berbeda-beda latar belakang sosial budayanya. Itu berarti sudah tahapan integrasi dalam tahapan yang terakhir, yaitu asimilasi. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Ini. Kita ke faktor internal dulu. Faktor internal, faktor dari dalam. Ini mohon maaf, ini sebenarnya bukan interaksi tapi integrasi, salah ketik ya. Jadi faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Pertama, adanya semangat gotong royong. Karena gotong royong itu merupakan kearifan lokal bangsa kita yang mungkin saja tidak ada di bangsa lain. Dan sampai sekarang budaya gotong royong masih terpelihara, masih kita lihat di masyarakat. Ketika buat rumah, ada istilah di Jawa itu sayan atau sambatan ya. Jadi gotong royong ini merupakan faktor internal pendorong integrasi sosial. Yang kedua, kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Kita tahu dalam sebagai manusia, kita itu sebagai, maaf sambil melayani anak kecil, anak cantik, anak pertama saya namanya Salwa Sakila Asifa ya. Oke, jadi kita lanjutkan, adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial atau homo sosialis ya. Kemudian juga disebut sebagai gregariousness, yaitu naluri manusia untuk butuh orang lain. Kemudian juga disebut juga dengan zon politiken atau butuh berkelompok gitu. Jadi kesadaran sebagai manusia yang mana kita butuh orang lain itu bisa menjadi faktor internal pendorong integrasi sosial. Kita lahir butuh orang, kita kerja butuh orang, bahkan sampai meninggal juga butuh diberikan oleh orang atau orang lain. Nah, itu faktor internal kedua. Faktor yang ketiga adalah adanya tuntutan kebutuhan. Tuntutan kebutuhan ini mendorong manusia untuk bekerja sama satu sama lain. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Pertama ada toleransi, kedua ada kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya, ini eksternal. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran, adanya musuh bersama dari luar. Contohnya ketika kita memiliki musuh bersama, kalau kita bicara sejarah, maka ini kita bisa mencontohkan ketika era penjajahan, kita punya musuh bersama yaitu Belanda, Jepang. Itu dengan merasa adanya musuh bersama, maka semangat untuk merdeka akan semakin
tinggi, dan itu efek positifnya adalah mengeratkan jalinan atau menyatukan berbagai penduduk dari berbagai macam daerah. Kemudian yang ketujuh, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Ya. Lanjut. Kemudian kita masuk ke materi disintegrasi sosial. Ya, kalau kita mendengar membaca istilah dis itu artinya berarti ada perpecahan di situ. Disintegrasi sosial, makna sederhananya adalah perpecahan sosial, perpecahan di dalam masyarakat. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Nah, ini jadi sebenarnya faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi itu, faktor utamanya adalah perubahan sosial. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Tetapi seringkali perubahan-perubahan yang terjadi ini awal-awalnya mengalami goncangan. Salah satunya adalah berupa disintegrasi. Disintegrasi dalam maknanya lebih luas merupakan suatu keadaan tidak ada suatu keserasian. Tidak ada suatu keserasian, ya, tidak ada suatu keserasian pada bagian-bagian dari satu kebulatan. Jadi merasa nggak cocok, merasa nggak serasi, merasa kok seperti itu dulu gini, sekarang kok gini. Ini yang kemudian memunculkan gejolak. Yang kedua, disintegrasi dapat dirumuskan sebagai suatu proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Norma mulai pudar, nilai-nilai mulai pudar. Ini kemudian menyebabkan perpecahan di dalam masyarakat. Apa faktornya? Faktor pertama dari disintegrasi sosial adalah letak geografis atau faktor geografis. Kita tahu Indonesia itu ada di posisi silang seperti ini, ya. Jadi ini ada benua Australia, ini benua Asia, ya. Jadi kita berada di antara dua benua dan dua samudra, India sama samudra Pasifik. Posisi Indonesia posisi yang strategis, menjadi persinggahan bangsa asing untuk melakukan mobilitas ke suatu wilayah yang lain. Ya, kita tahu di zaman dulu orang Cina atau orang Cina ketika mau ke Eropa maka lewatnya ini, ya, lewat sini, lewat Selat Malaka sini. Kemudian orang India, orang Arab ketika mau berdagang ke Cina pun juga lewat Selat Malaka yang disebut sebagai jalur sutra, ya. Ya, maka akhirnya Indonesia diduduki oleh berbagai macam dari bangsa asing yang kemudian berpadu dengan budaya-budaya bangsa kita sendiri. Selain itu juga faktor kepulauan ini. Indonesia kita tahu kalau dalam data BPS itu kalau nggak salah ada 17.508 pulau Indonesia ini. Ya, ini yang kemudian menjadi faktor penyebab disintegrasi sosial. Yang kedua, faktor demografi. Wow, kalau kita lihat ini faktor demografi, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data BPS Biro Pusat Statistik tahun 2019 sebesar 267 juta jiwa. Ini hanya ilustrasi aja bahwa penduduk kita itu cukup banyak, jutaan, ya. Ya, ini juga menjadi tantangan sendiri untuk bangsa kita. Ini potensi disintegrasinya cukup besar, tapi kita punya nilai-nilai kearifan lokal yang bisa menyatukan berbagai macam unsur sosial yang ada itu. Yang ketiga betul, yaitu kekayaan alam. Indonesia punya kekayaan alam, tapi ingat, ketika kekayaan alam ini dikuasai hanya segelintir golongan, segelintir kelompok, maka bisa menjadi
bumerang bagi kerukunan bangsa kita. Karena apa? Karena ada rasa merasa tidak adil. Dari rasa nggak adil inilah kemudian akan muncul pertentangan yang kemudian bisa berakibat pada disintegrasi. Yang keempat, Ippolet Sosbud Hankam. Faktor penyebab disintegrasi yang keempat adalah Ippolet Sosbud Hankam. Adanya ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan ini menjadi tantangan sendiri bagi kerukunan atau keutuhan bangsa kita. Ini ideologi, kalau kita tahu ideologi juga sempat dipertentangkan bagi sekelompok golongan. Ada yang menyerukan khilafah, bahkan di era setelah merdeka itu juga awal-awal kemerdekaan itu ada komunis dan sebagainya. Politik ini juga sangat berpotensial sekali dalam menjadi penyebab disintegrasi. Ketika pilpres, pilkada, bahkan pilihan kepala desa itu selalu panas atmosfer para pendukung itu, para fanatik satu sama lain. Ini potensial kalau kita tidak menyadarinya. Ekonomi juga, kesenjangan itu bisa menjadi faktor pendorong disintegrasi, miskin kaya dan lain sebagainya. Sosial budaya juga sama, karena kita tahu bangsa kita bangsa yang memang multikultural, banyak sekali budaya yang ada di Indonesia ini. Langkah selanjutnya adalah reintegrasi sosial. Integrasi, disintegrasi, reintegrasi. Persatuan ketika pecah maka perlu ada pemulihan. Jadi reintegrasi itu diartikan sebagai upaya membangun kembali kepercayaan, modal sosial dan kohesi sosial. Kepercayaan, kita percaya kalau kita bersatu, kalau kita punya toleransi yang tinggi, kesadaran akan perbedaan, maka akan menjadi menjadi faktor pendorong untuk kehidupan yang lebih harmonis. Modal sosial kita cukup banyak, ada kearifan lokal, saya sebutkan ada gotong royong, ada tepo, seliro dan lain sebagainya. Itu salah satu modal sosial kita untuk mengembalikan integrasi sosial. Yang terakhir, kohesi sosial atau kesatuan sosial. Kohesi itu dimana sebagai kesatuan. Ya. Reintegrasi ini saya berikan gambar. Untuk mencapai integrasi itu perlu ada kompromi. Itu merupakan salah satu sarana untuk menetralkan ketegangan yang timbul akibat konflik. Beberapa bulan yang lalu kita disuguhkan dengan panasnya atmosfer politik Indonesia. Ada nomor 1, nomor 2, bahkan terjadi namanya polarisasi. Kemudian salah satu calon presiden dengan kerendahan hatinya, dengan semangat pengabdian pada negaranya, rela untuk bergabung pada kabinet yang sekarang dipimpin oleh presiden yang terpilih. Ini juga cukup membantu menetralkan ketegangan yang selama beberapa bulan terakhir kemarin itu cukup panas sekali. Ini saya berikan contoh. Reintegrasi itu juga bisa kita contohkan dengan gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu sarana untuk membangun kembali rasa kebersamaan dan persaudaraan. Ini orang memasang genteng ya. Jadi istilah orang Jawa itu ada istilah banjar dowo. Jadi dari satu orang kemudian dilimpahkan ke tangan orang lain, kemudian dilanjutkan ke orang lain lagi, akhirnya sampailah dari jarak yang jauh, kemudian bisa diletakkan pada tujuannya dengan cara yang lebih ringan. Nah, ini tradisi budaya
kita yang perlu kita lestarikan. Sekian penjelasan materi integrasi dan reintegrasi pada siang hari ini, ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.